Ustadz, saya ingin wawancara untuk kebutuhan penelitian saya dan teman saya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana profil atau sejarah berdirinya MTS Negeri 3 Lumajang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya yang kesekian kalinya di MTS Negeri 3 Lumajang di kampus 1. Pendirian MTS Negeri 3 Lumajang itu sejak tahun 2020. Sebelumnya masih satu atap dengan MTS Negeri 1 Lumajang. Pasca pendiriannya tahun 2020 sampai sekarang. Namun semenjak pergantian saya yang jadi kepala madrasah, kurang lebih pada bulan Juni 2022 yang lalu, dalam perjalanan satu semester itu kami dipasrai satu sekolah rintisan yang ada di hunian tetap di Sumbermuljo Jatinegara, yang siswanya itu 100% dari masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru, sehingga kita sebut di sana itu kampus 2. Itu terkait pendirian dan profil madrasah dengan visi terwujudnya generasi yang berkualitas, terwujudnya generasi Islam yang berkualitas, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Itu. Kemudian bagaimana gambaran umum tentang pembelajaran bahasa Arab di kelas 8? Tentang gambaran umum pembelajaran bahasa Arab, karena kultur di MTS Negeri 3 Lumajang, baik itu di kampus 1 maupun kampus 2, itu untuk memotivasi siswa agar memberikan respon yang bagus, lebih baik dan antusias, itu masih kita dampingi terus untuk pembelajaran bahasa Arab, yang walaupun selama 3 jam tatap muka dalam seminggu itu kita, terutama gurunya, ini yang kami minta bukan hanya mendampingi bagaimana menulis bahasa Arabnya, melafalnya, tapi paling tidak anak itu sudah punya keterampilan semacam conversation, kalau dalam bahasa Inggris itu percakapan, walaupun itu percakapan dasar, itu yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan ketiga, di sekolah MTS Negeri 3 Lumajang ini sudah menggunakan kurikulum apa nih? Oke, karena sudah menggunakan kurikulum Merdeka ini dari kelas 7 dan kelas 8, berarti 2 tahun sudah berjalan melaksanakan dari implementasi kurikulum Merdeka yang kelas 7 dan kelas 8, sehingga bertatap mukanya itu tadi sudah saya sampaikan 3 jam dalam seminggu. Gitu. Untuk program apa saja yang dilakukan di sekolah untuk menunjang keterampilan bahasa Arab? Program yang sudah kita jalankan, karena kita selalu memberikan pendampingan dari guru-gurunya terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa Arab yang yang kurang maksimal dalam arti minat dari siswa itu masih kita dampingi terus. Yang dilakukan paling tidak memberikan gambaran pada guru bahasa Arab untuk merenovasi dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, terutama dari metode imla. Itu yang sementara sudah berjalan, menulis bahasa Arab dengan lafal, guru yang melafalkan, terus kemudian siswa yang menulis. Itu ya, itu terkait. Dan nanti mungkin akan kita tata untuk pembelajaran bahasa Arab melalui digitalisasi madrasah. Selanjutnya, apa yang menjadi kendala yang dihadapi sekolah untuk terhadap program yang akan dilakukan pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab? Jadi untuk kendala ini mungkin kita bagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk yang eksternal ini sekali lagi dari kultur yang ada masyarakat di sekitar kampus 1, kampus 2, itu dari pihak keluarga kurang memberikan motivasi dalam hal pembelajarannya, terutama penulisan atau menulis bahasa Arab ini. Yang kedua, dari pengaruh eksternal itu dari pihak yang terkait, dalam hal ini
seperti kantor Kementerian Agama, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Ini yang mungkin nanti karena banyaknya madrasah yang ada, sehingga setiap kebutuhan yang kita sodorkan untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, terutama melalui anggaran, ini dirasa masih kurang. Kalau dari internal, dari anggaran memang itu pengaruh internal dari madrasah itu sendiri untuk memenuhi media pembelajaran yang modern, seperti digital dari dari internet misalkan, itu yang masih kita perlu pengadaan sarprasnya untuk menunjang pembelajaran itu. Jadi ada eksternal dan juga ada internal itu. Kemudian fasilitas apa saja yang mendukung untuk kegiatan menulis bahasa Arab? Nah, fasilitas yang ada itu dari guru yang cukup kreatif itu menginovasi, sehingga dengan keterbatasan sarpras kita bagaimana supaya pembelajaran bahasa Arab ini menyenangkan dan muncul motivasi yang maksimal dari peserta didik atau dari siswa. Itu masih menggunakan kartu kosakata dari metode Imla itu sendiri. Ini yang sudah berjalan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tahun pelajaran baru nanti 2025-2026, insya Allah kami sudah memulai rintisan madrasah digital itu, sehingga pembelajarannya nanti cukup menyenangkan ketika menggunakan IT dari internet itu. Kemudian yang terakhir Ustaz, bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab? Nah, untuk mengevaluasi, saya selaku kepala madrasah, mengevaluasinya itu ada yang langsung kita minta pendapat atau interview dari beberapa saja dari siswa di kelas tersebut, bagaimana penerimaan ilmu yang disampaikan oleh gurunya tersebut selama pembelajaran itu berlangsung. Kira-kira mudah dipahami atau sulit dipahami, atau apa pendapatnya dari siswa itu secara langsung dari siswa. Namun saya selaku kepala madrasah bisa mengevaluasinya itu dari tugas saya selaku supervisor. Pada saat saya melakukan supervisinya di luar kelas sebelum mengajar, dan mungkin juga bisa kita tindak lanjuti supervisi yang dilakukan di dalam kelas. Pembelajarannya seperti apa, guru itu mengkondisikan siswa dan antusiasnya siswa itu seperti apa. Itu langkah saya sebagai supervisor. Itu yang tidak kalah pentingnya, nanti ada outcome dari lulusan MTS dan berbagai macam itu paling tidak sudah bisa berkomunikasi bahasa Arab secara mini lah, tidak menguasai sepenuhnya, tapi paling tidak sudah berani berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Dan juga mungkin sebagai wujud evaluasi nanti ketika ada lomba pidato bahasa Arab gitu ya, itu kita ikut sertakan, yang biasanya selama ini guru itu melatihnya untuk mengikuti event tersebut itu didikte dari tulisan yang sudah disusun. Nanti dapurnya bahasa Arabnya kayak gini, nanti tampilnya seperti ini. Itu sementara. Itu langkah-langkah untuk mengevaluasi yang saya lakukan seperti ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan untuk melengkapi.